Halo teman-teman, kali ini saya akan men-sharing ya tutorial tentang manajemen IP. Ini berdasarkan pengalaman saya di dalam jaringan. Apabila ada yang kurang pas atau ada kesalahan di mana, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, sebelum menonton video ini alangkah baiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang ya. Oke, ini eh, topologi yang saya buat. Mohon maaf jika desainnya ini kurang bagus atau bagaimana, tetapi semoga bisa memberikan gambaran tentang tutorial yang saya buat ini. Ini mikrotik, tipenya itu bebas, terserah Anda, semua mikrotik itu bisa. Ini tersatu ini ke ISP dan mendapat IP ini 192.168.1.2/24. Untuk Ether 2 ini saya buat hotspot. Jika yang tidak hotspot itu tidak masalah, tetapi ini eh, untuk manajemen IP saja. Ini bisa digunakan di sekolahan atau kantor, atau bisa juga di jaringan-jaringan kecil yang memiliki banyak sekali akses point. Jadi akses pointnya itu lebih dari 20 atau berapa, 30 atau 40. Di sini Ether 2-nya saya kasih IP 172.16.20.1. Ini untuk IP hotspot ya. Di sini hotspot semua. Dan jika IP access point ini ditaruh di rentan IP yang untuk hotspot ini akan penuh jika akses pointnya banyak sekali. Nah, ini harus dibuatkan segmen IP yang berbeda. Oke, ini segmen IP-nya 172.16.25.1. Ini untuk akses point. Jadi berbeda. Untuk segi keamanannya juga itu sangat eh, rentan jika dimasukkan di IP ini. Ketika di scan itu akan terlihat semua akses point kita. Oke, jadi ini dimasukkan ke switch hub, dan ini saya berikan contoh saja 5 merek. Ini IAP 110, ini tenda N301, ini TP-Link TLWR 840N, ini TP-Link juga CPE 220 outdoor, ini Rocket M5, ini miliknya Ubiquiti. Oke. Untuk bagaimana cara men-settingnya, kita akan coba setting. Ini saya koneksi menggunakan LAN ke sini juga Ether 2 ini. IP saya cek IP config. Nah, ini mendapat IP 172.16.20.2. Ini IP saya. Nah, ini berbeda dengan IP access point. Ketika ini dipanggil, bentar saya login dulu ke mikrotik, IP address. Nah, ini IP untuk hotspot. Bentar, ini yang ke ISP dynamic IP-nya ini mendapat IP 192.168.1.2. Ini sama. Yang ke Ether 2 hotspot ini IP-nya. Oke, kita coba panggil salah satu, ini IAP 110, IP-nya 172.16.25. Bentar, titik 2. Nah, tidak bisa karena segmen IP-nya itu berbeda. Ini kita harus membuat dulu di sini itu 172.16.25.1/24. Nah, ini saya coba aktifkan karena ini sudah saya buat. Ini saya coba aktifkan. Kita reload. Nah, ini sudah bisa. Begitu saja tentang agar bisa
di remote walaupun beda segmen IP. Kita tambahkan di sini saja itu sudah bisa untuk di remote. Tetapi ini digunakan untuk jaringan biasa atau tidak hotspot. Jika hotspot, kita harus menambahkan IP hotspot, IP binding. Nah, ini IP ini kita bypass. Di sini kita masukkan addressnya itu di bagian address ini, tipenya bypass. Agar tidak masuk ke hotspot ini, agar bisa di remote. Oke. Jika ini dimatikan, bypass ini tidak bisa. Nah, tidak akan bisa karena di sini saya menggunakan hotspot. Ketika ini di enable, ini akan bisa. Nah, jika teman-teman koneksi di ini Ether 5 ini untuk komputer admin ya. Bila teman-teman menggunakan ini, Ether 5 digunakan untuk khusus komputer admin, itu tambahkan saja IP firewall. Nah, di bagian NAT ini tambahkan saja ini masquerade pada Ether 2 IP-nya berapa dan Ether yang ke komputer admin itu berapa. Jadi ini sebagai contoh, chainnya source NAT, IP-nya ini yang untuk Ether 2 dan actionnya itu masquerade, dan juga untuk yang ke komputer admin sama, actionnya masquerade. Di tab general source address ini masukkan saja yang ke komputer admin, chainnya sama source NAT. Ini apabila beda interface, untuk remote beda interface. Kalau ini kan cuma untuk membypass saja agar tidak masuk ke server hotspot ini. Oke. Nah, bisa kan? Kita akan coba remote Rocket M5. Ini segmen IP-nya juga berbeda. 172.16.25. Tadi 200. Nah, kita tunggu. Ini manajemen IP. Jadi teman-teman bila ada yang bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar saja, nanti akan saya jawab. Intinya itu IP yang kesini, segmen IP yang kesini itu dimasukkan di address list. Nah, address list ini kita masukkan saja dan interface-nya itu samakan. Ini enggak apa-apa, satu interface dua IP itu tidak masalah. Yang penting jangan dibuat DHCP server lagi. Satu interface itu satu DHCP server. Kalau dua itu akan konflik. Intinya itu. Kalau ini dua IP tidak masalah. Jika Anda menggunakan hotspot, masukkan segmen IP ini di IP binding. Jika Anda tidak menggunakan hotspot, itu tidak usah dimasukkan ke sini karena tidak ada server yang ke hotspot itu. Intinya begitu. Dan apabila Anda beda interface di sini atau di sini atau yang mana antara tiga ini, kita buat masquerade IP firewall. Di tab NAT ini kita buat masquerade. Ini saya buat semua, ini enggak apa-apa. Masquerade, masukkan di sini IP-nya, actionnya masquerade, itu saja. Ini saya masukkan di sini tuh. Nah, ini saya coba login. Nah, bisa. Ini Rocket M5 dan ini EAP 110. Saya coba login juga. Nah, bisa. Ini bisa, ini sudah bisa. Saya coba CPE 220, akhirannya 254.
172 16 25 254 gitu. Nah, langsung bisa. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan juga share bila berkenan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.